Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ari Raswari. Saat ini saya sedang berada di Puja Mandala, di mana Puja Mandala adalah pusat peribadatan agama dengan 5 rumah ibadah dalam satu area kompleks. Nah, Puja Mandala tersendiri memiliki 5 rumah ibadah yang terdiri dari Masjid Agung Ibnu Battuta, kemudian ada Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, dan Gereja Protestan Jemaat Bukit Doa. Dan yang terakhir ada Pura Jagatnata. Kenapa di Puja Mandala ini menganut 5 rumah ibadah? Mengapa tidak 6? Padahal yang kita ketahui bahwa di Indonesia menganut 6 agama, karena pada saat berdirinya Puja Mandala, Konghucu belum diresmikan oleh pemerintah. Puja Mandala ini berdiri pada tahun 1994 dan diresmikan pada 2 Desember 1997 yang diresmikan oleh Menteri Agama Tamsir Taher dan Gubernur Bali Ide Bagus Oke serta pemuka agama yang ada di Bali. Yuk kita kenal lebih dekat pusat peribadatan masing-masing agama di Puja Mandala ini. Let's go! Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Ibnu Battuta dengan memiliki arsitektur yang beratap limas bertumpuk 2 yang menandakan sebagai pusat peribadatan agama Islam. Nah, sebagai sarana prasarana pendukung kegiatan ruang pertemuan, taman pendidikan Al-Quran, pengumpulan serta penyerahan zakat. Baik teman-teman, bisa kita saksikan bersama, inilah Masjid Agung Ibnu Battuta yang berdiri dengan 2 lantai serta memiliki sarana prasarana yang sangat memadai. Adapun ada lantai dasar, tempat wudhu wanita, basement, serta sarana pendukung yang lainnya. Saat ini saya sedang berada di Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, memiliki arsitektur yang sangat khas, yakni memiliki menara tunggal yang mengikuti atapnya. Gereja paroki adalah gereja dari Katolik Roma Kekusupan Denpasar yang berpusat di Benoa Kuta Selatan. Saat ini saya sedang berada di Vihara Buddha Guna, memiliki arsitektur yang disambut oleh patung Kinara dan Kinari dengan relief Buddha Kica yang memberikan pelayanan selama 45 tahun kepada alam semesta, menjadi ikon Vihara Buddha Guna. Selanjutnya saya sedang berada di Gereja Protestan Jemaat Bukit Doa dengan memiliki arsitektur menara lonceng seperti gereja Katolik. Gereja ini terdiri dari bangunan utama dari 2 lantai dan memiliki dinding marmer. Jagatnata di Puja Mandala. Pura Jagatnata hampir sama pada umumnya pura-pura yang ada di Bali dan memiliki patung dewa yang berada di pintu masuknya. Pura Jagatnata tersendiri memiliki batu yang berwarna hitam serta Pura Jagatnata yang menghadap ke Gunung Agung yang diyakini sebagai tempat dewa bersemayam.
Puja Mandala ini selain sebagai tempat peribadatan umat beragama, Puja Mandala ini juga dimanfaatkan sebagai studi kunjungan, di mana mahasiswa atau siswa pelajar dapat belajar mengenai simbol kerukunan umat beragama yang ada di Bali. Tidak hanya sebagai studi kunjungan, Puja Mandala ini juga dapat dijadikan sebagai objek wisata. Pada bangunan di pelataran bukit, sekilas kelima bangunan itu memiliki ketinggian sejajar yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan status dalam beragama di areal pemujaan tersebut. Bangunan rumah ibadah di Puja Mandala berdiri kokoh berdampingan tanpa sekat. Berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dirilis oleh Kementerian Agama tahun 2021, Bali masuk sebagai provinsi Indeks Kerukunan Umat Beragama tertinggi dengan skor 77,95%, melampaui rata-rata nasional 72,39% yang dapat dilihat secara nyata pada area pemujaan Puja Mandala. Nusa Dua berada pada kawasan internasional yang menjadi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), sehingga banyak orang yang melakukan investasi. Pembangunan pariwisata perlu didukung dengan adanya pembangunan mental, spiritual, penguatan iman dan takwa. Letak Puja Mandala ini berada di Jalan Nusa Dua, Benoa, Kecamatan Kuta Selatan. Puja Mandala yang dibangun pada lahan seluas 2,5 hektar berada di lahan milik ITDC. Peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur Bali Ide Bagus Oke dengan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati Badung. Pengumpulan dana untuk pembangunan kelima rumah ibadah ini murni digalang oleh kelompok agama masing-masing. Puja Mandala ini memiliki satu wadah yang dibentuk, yakni paguyuban antar umat beragama di Puja Mandala. Toleransi di tengah keberagaman dalam satu lokasi masih terjaga sampai saat ini. Koordinasi saling asuh melandasi setiap kegiatan yang digelar masing-masing agama pada tempat Puja Mandala ini. Om Santi 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 Om.